TV. Sebagai apresiasi kepada atlet para Games Kota Malang yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan meraih medali pada ajang ASEAN Para Games ke-11, serta apresiasi kepada relawan tanggap COVID-19 Kota Malang, pemerintah Kota Malang memberikan penghargaan kepada 2 orang atlet para Games yang meraih medali pada ajang ASEAN Para Games ke-11, serta memberikan penghargaan kepada sejumlah relawan tanggap COVID-19 Kota Malang. Penghargaan kepada atlet peraih medali para Games dan relawan tanggap COVID-19 berlangsung saat apel bersama ASN di halaman Pasar Besar Kota Malang. Seluruhnya kan siap gerak. Apel bagi karyawan-karyawati pemerintah Kota Malang serta pemberian penghargaan bagi peraih medali pada event ASEAN Para Games 11 dan penyerahan piagam penghargaan relawan tanggap COVID-19 Selasa 13 September 2022 segera dimulai. Gerak. Tegak! Gerak! Laporan Komandan Apel. Penyerahan penghargaan dan medali. Siap! Lanjutkan. Lanjutkan! Persiapan penyerahan piagam penghargaan. Mohon berkenan. Penghargaan kedua diserahkan kepada Haryono Sumardi atas prestasi yang diraih dari emas nomor pertandingan. Pada apel tersebut, Wali Kota Malang Haji Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko, dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Malang Erik Setio Santoso memberikan penghargaan kepada 2 atlet para Games peraih medali ASEAN Para Games ke-11 serta pemberian penghargaan kepada relawan tanggap COVID-19. Yang kedua, Salam Perdana. Izin Pak Sek. Siap. Yang ketiga, PPNR. Tempat NBNG.
Channel DB1332. RPMR 811 Kilo Bidana Raskin Sonia Orani Menyanyikan Salma Meru. Berikutnya Iman Kasih. Berikutnya Kokam. Dan selanjutnya RSPRB. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Satu jiwa. Salam satu jiwa. Malam. Baik, kepada para penerima penghargaan, silakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Malang, saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Malang, staf ahli, asisten, para perangkat daerah, para bagian, para badan, Pak Camat, Pak Lurah, dan seluruh peserta berbagi, para komponen masyarakat yang telah mendapatkan penghargaan dari teman-teman daerah dan teman-teman yang semua yang hadir di sini yang saya tidak jelas satu yang saya banggakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi keharusan kita semua disadari atau tidak bahwa karena belas kasihnya sajalah hari ini kita bisa hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita ini meneguhkan. Wali Kota Malang Haji Sutiaji dalam arahannya mengucapkan terima kasih kepada dua atlet para games asal Kota Malang yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan meraih medali pada event ASEAN Para Games ke-11. Itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin mengganggu aktivitas para bapak, ibu, dan saudara sekalian. Kenapa ucapkan ribuan terima kasih? Karena dimanapun kita geser aktivitas dengan baik dan tingkat kehadirannya cukup merepresentasikan bahwa panjenengan menjadi orang-orang yang komitmen. Yang melatari kenapa itu harus digeser ke tempat-tempat yang nanti kita pandang perlu. Bagaimana hal-hal yang dikeluhkan masyarakat ditangani dengan baik. 16 tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Padahal kita tahu semua bahwa pasar Matahari ini adalah pasar ikon Kota Malang yang merupakan salah satu model yang dikembangkan dan menunjukkan inilah pasar-pasar yang dikelola, yang diinisiasi, yang dihuni, bagaimana tumbuh kembangnya ekonomi rakyat yang berbasis gotong royong. Maka mulai tahun 2016 sampai 2022 hitungan tahun belum terselesaikan. Maka ini menjadi PR kita bersama bahwa kita telah akan diminta bertanggung-jawab oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena Rasulullah SAW menyampaikan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyah. Kita semua bahasanya kulukum, kalian semua ra'in adalah pemimpin. Wa kulukum, dan setiap pemimpin mas'ulun an ra'iyah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Mungkin bertanya, loh, ini dinas ini kan tugasnya dinas pasar atau dinas pemindah. Kita semua yang namanya institusional, setiap ada masalah bukan masalah 1-2 OPD, tapi ini adalah masalah kita semua. Untuk itu komitmen kami berdua, Sutiaji
bahwa kita berharap terus-menerus upaya MOU-nya jelas, legal opinion-nya jelas. Dari beberapa kasus-kasus yang dulu kita selesaikan secara arif, local wisdom approach, pendekatannya, legal approach, pendekatannya, dan berbagai dimensi yang terpenting masyarakat kita terlayani dengan baik dan tidak ada yang terzalimi. Tentu proses panjang yang sudah dilalui dengan harapan kita saling mengingatkan di antara kita semua, dan masyarakat juga sudah tahu dan harus ketahui bahwa proses terus-menerus bagaimana legal standing dan legal opini terus kita kuatkan. Selanjutnya kita berada pada pijakan yang benar untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Kita masih punya PR 3 pasar. Insya Allah kalau pasar besar Matahari di tahun 2022 ini sudah clear siapa yang mengelola ke depan. Apakah digarap dengan APBD, apakah itu harus dikerjasamakan. Ini sudah legal standingnya sudah jelas, legal opininya sudah jelas. Tapi kami punya komitmen dengan Pak Wawali bahwa pasar-pasar rakyat pengalaman tahun-tahun yang lalu akan kita kembalikan. Yang keluar adalah masyarakat sendiri, kita biayai dengan APBD. Tentu ketika APBD tidak kuat, maka kita minta kepada pemerintah pusat supaya tidak terusik saudara-saudara kita semua yang berada di masing-masing pasar. Mereka akan berjualan dengan baik, mereka terfasilitasi dengan baik, hak dan kewajibannya berimbang, dan itulah adanya pemerintah Kota Malang harus hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ini case by case. Pasar besar Matahari, pasar Belimbing, pasar Gadang yang bertahun-tahun sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Kalau ini saya mengingatkan di antara kita semua karena kita ada institusional. Selanjutnya para bapak ibu dan saudara sekalian, hari ini kami kumpulkan di sini yang kedua adalah meneguhkan dan meyakinkan bahwa urusan kita ini jangan urusan sektoral. Urusan kita ini adalah urusan institusional. Seandainya ada kemacetan, bukan itu hanya urusannya dinas perhubungan. Yang lainnya mengingatkan semua komponen masyarakat yang menjadi keharusan kita. ASN adalah mengingatkan, saling dari bersambut. Pak, ini jalan trotoar ini adalah untuk media jalan. Jalan ini fungsinya kita fungsikan bersama-sama. Jangan terus kita berdiam diri. Itu kan urusannya dinas perhubungan. Sekarang saat ini para bapak ibu dan saudara sekalian, hari ini pemerintah Kota Malang dan Tubuh Tirta diundang oleh pusat mendelegasikan pada provinsi untuk menyelesaikan beberapa hal. Tolong setiap lurah, bagi mereka masyarakat kita terdampak belum teraliri atau ada stagnasian aliran air bersih, diberikan informasi bahwa terus-menerus kita akan melakukan on the track. Jadi yang kita lakukan sesuai dengan legal. Karena setiap perbuatan kita mengandung konsekuensi hukum. Terlebih ASN, setiap perbuatan kita mesti mengandung rentetan hukum. Saat ini apapun gerakan kita seandainya berkaitan dengan apa yang kita lakukan pasti mempunyai konsekuensi hukum. Saat ini lagi akan dimediasi dan mudah-mudahan nanti akan ada titik temu. Dan apapun hasilnya akan kita lakukan bersama-sama. Perlu kami ketahui para bapak ibu dan saudara sekalian yang berbahagia, yang saya banggakan, terutama nanti kelurahan yang terimbas saat ini lagi adanya saluran air bersih. Karena masih sumber itu saat ini masih dalam proses terus-menerus. Kita belum bayarnya 9 bulan sampai 10 bulan itu karena belum ada perintah bayar. Kapanpun akan kita lunasi ketika sudah ada legal opini dari pembayaran itu. Kalau dulu Pak sudah berbasis PKS 2015,
2016 sampai 2021 bahwa keharusan Kota Malang membayar sekian. Setelah habis PKS maka ada Undang-Undang 23 bahwa B2B yang dilakukan ini harus difasilitasi oleh pemerintah provinsi karena itu bukan kewilayahan, bukan kewenangan kita. Maka secara otomatis tidak ada perintah hukum, masih status quo. Saat ini lagi diminta bersama-sama. Ini perlu kami sampaikan supaya panjenengan semua nanti bisa memahamkan itu kepada masyarakat dan kita bukan orang-orang bukan tidak senang. Nah, terus kami lakukan komunikasi dengan Pak Sekjen, PU, Pak Dirjen Atam, saya sudah sampaikan, Kepala PPWS, hampir setiap hari saya komunikasi untuk melakukan bagaimana masyarakat kita ini terlayani seluruh kebutuhan dengan baik. Karena ini adalah tugas kita semua. Wali Kota juga mengucapkan terima kasih kepada para relawan tanggap COVID-19 Kota Malang yang telah membantu pemerintah Kota Malang dalam mencegah dan menekan kasus persebaran COVID-19 di Kota Malang. Kami sampaikan para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian bahwa kita panjenengan semua itu adalah orang terpilih. Jadi ayo sandarkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita berbuat untuknya, bahwa saat ini kita melakukan kebaikan adalah karenanya, dan kita berharap kelak kita berada di pangkuannya, dan mudah-mudahan petunjuknya selalu menyertai kita semua. Terima kasih. Mohon para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian perhatikan apa yang saya sampaikan dan gerak terus. Terakhir tentu kami nanti juga akan keliling. Tidak menutup kemungkinan hari ini saya di Kelurahan A, jam sekian di Kelurahan B, jam sekian saya akan lihat mobilitas kerja dan kinerja panjenengan semua. Mudah-mudahan apa yang panjenengan semua komitmen hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Bukan slogan dan omongan kosong, tapi kita tentukan dan kita jalankan sesuai dengan komitmen kita semua. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Malang juga berpesan kepada para ASN di Pemkot Malang untuk selalu bekerja dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kota Malang. Salam satu jiwa, salam satu bangsa, Malang Putih Suara, merdeka. Terima kasih. Doa dipimpin Wali Kota Malang. Mari kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Yang pertama kita berdoa seluruh aktivitas kita mudah-mudahan selalu mendapat bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah persoalan-persoalan yang menyangkut bangsa kita mudah-mudahan terurai. Yang ketiga tentu kita berdoa mudah-mudahan orang tua kita dan seluruh orang-orang yang telah berjasa mudah-mudahan selalu diberi ampun dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Laporan Komandan Apel. Apel pagi. Laksanakan. Laporan selesai. Kasih warga. Penghormatan pasukan. Kepada Wali Kota Malang. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Apel pagi selesai, Wali Kota Malang berkenan meninggalkan tempat apel. Pasukan dibubarkan. Tanpa penghormatan masing-masing pimpinan barisan menyesuaikan dengan rencana. Kami memberikan apresiasi kepada semua masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap kemarin penanganan COVID. Ini
masih ada yang belum ya seperti Ansor, mereka ini kan sudah kita siapkan lebih mungkin jadi banyak, tapi ini kan contoh saja. Harapannya untuk memberikan motivasi kepada saudara-saudara kita. Hanya bukti ya kita hargailah saudara-saudara kita yang terlibat, sehingga walaupun beliau-beliau tujuannya tidak minta penghargaan, tapi kita sebagai pemerintah memberikan apresiasi pada saudara-saudara kita yang mohon maaf nilai atensinya lebih. Saya kira semuanya orang, tapi yang nilai atensinya lebih jam 20 malam, jam 24 malam, jam 1 dini hari mereka tanggap ketika dilakukan ya mengetahui ya ada hal langsung spontan. Itulah bentuk hebatnya Indonesia, khususnya Kota Malang adalah salam satu jiwa. Itu bukan hanya slogan, tapi salam satu jiwa itu mengendari bisa diimplementasikan. Oke. Kalau tentang ini kegiatan mau meninjau pasar. Jadi gini Mas, semakin mengingatkan Mas. Ini kan saudara-saudara kita ya terzolimi mulai tahun 2016 belum bisa ya mungkin mulai tahun itu ya 50% lah ya 50% aktivitasnya dia tidak sampai 70%. Ya ini kan mengganggu kesejahteraan dan ekonomi, dan kami juga tentunya bukan diam diri. Mulai tahun 2018 ya ketika kami diberikan amanah itu PR kami adalah legal opini ini selesai semua. Tapi proses panjang yang dilakukan, dan kemarin kalau di pasar besar ini sudah ada kejelasan bahwa mereka sudah angkat tangan, sekarang sudah dari inspektorat sudah diverifikasi karena menjadi salah satu klausulnya ini clear dulu, terus diinventarisir aset ini nanti dinilai ya. Sekarang asetnya itu berapa? Kan nanti kalau dia mau dibangun dibongkar total berarti kan nanti dihapus. Jadi dimasukkan aset sekarang, nanti seandainya itu dibangun dibongkar itu nanti ada penambahan nilai bongkarnya berapa, terus ditaksir lagi, dimasukkan lagi. Ini dalam rangka untuk menghitung itu. Tapi clear sebetulnya. Jadi apa yang menjadi keharusan Matahari kepada kita dan apa yang menjadi keharusan kami kepada Matahari sudah legal opininya sudah tertata. Saat ini kan sudah dikuasai oleh Pemkot sepenuhnya karena PKS belum Mas, belum. Jadi nanti setelah itu prosesnya tadi Mas. Ya. Ini kita ada pemutusannya kan pemutusan sepihak, kami yang memutus. Simon Alfredo melaporkan. Malang Kuce, suara Malang kota berkah. Guyub rukun, seneng kuyon uang-uange. Arek-arek milenial akeh prestasine. Ibu-ibu, bapak-bapak